Jumpa lagi di channel Zubair Kids. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai memahami layar sprite di Scratch. Jadi adik-adik semuanya, di Scratch ada layar untuk hasil project kita atau hasil dari kita membuat program. Ini namanya layar sprite-nya. Nah, di sini kita mengetahui di bawahnya ada ini untuk memberikan penamaan sprite. Atau mungkin bisa kita buat namanya adalah tank army seperti ini. Kemudian ada XY ini sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita gerak-gerakan objeknya atau sprite-nya, ini angkanya akan berubah-ubah. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada show height. Nah, jadi kalau kita klik di sini, nah dia akan tidak kelihatan atau hide atau sembunyi. Kalau kita pilih mata yang ini, maka dia akan muncul kembali. Kemudian di sini ada untuk ngatur ukuran dari sprite kita. Nah, di sini kita atur nih misal 50, dia akan besar. Kita kembalikan lagi ke 30. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada direction, di sini untuk muter. Nah, seperti ini. Dia akan muter seperti ini. Kita kembalikan lagi di posisi 90. Nah, seperti itu. Jadi layar sprite ini memiliki ini namanya properties ya, properties untuk memberikan nama, properties untuk mengetahui titik koordinat sprite ini di sumbu-sumbu berapa, di X berapa, Y berapa. Nah, di video kali ini saya akan lebih menekankan pemahaman mengenai titik koordinat sumbu X dan sumbu Y pada layar sprite. Oke. Untuk itu, saya perlu memberikan satu background. Kemudian di sini saya akan memilih XY grid. Nah, ini adalah background bantuan untuk mengetahui titik koordinat dari sprite kita atau posisi sprite kita. Nah, posisi tank ya, ini posisi tank. Jadi adik-adik semuanya, di layar sprite ini ada sumbu X. Sumbu X itu sumbu yang membentang secara horizontal dari kanan ke kiri atau ke kiri ke kanan. Nah, ini ya. Kemudian ada sumbu Y dari atas ke bawah atau bawah ke atas seperti ini. Jadi untuk sumbu X, titik nolnya itu ada di tengah, dan sumbu Y titik nolnya juga ada di tengah. Nah, kalau kita letakkan nih tanknya di sini, kemudian kita coba atur nih X nya 0, Y nya 0. Nah, dia posisinya ada di tengah-tengah layar. Kemudian kita ubah geser ke kiri. Nah, dia di posisi minus 95 untuk sumbu X nya ya, sumbu X, sumbu datarnya, dan Y nya 4. Jadi adik-adik, sumbu X dari tengah ke kanan itu plus, dari tengah ke kiri itu minus, dan dari kanan ke kiri itu batasnya adalah, kalau ke kanan itu batasnya 240, kalau semakin ke kiri batasnya adalah minus 240 ya, seperti ini. Kemudian ada sumbu Y. Sumbu Y itu dari atas ke bawah atau bawah ke atas. Nah, posisi paling atas itu di 180 dan posisi paling bawah itu di minus 180. Nah, kita bisa mengetahui misal nih, ini tanknya ada di sini. Nah, tanknya di sini itu dia berada di posisi minus 134. X-nya, sumbu X-nya minus 134. Bener ya, karena di sini merupakan zona ke kiri, berarti dia semakin minus. Dan Y-nya minus 92 karena dia berada di bawah sini. Kalau kita geser ke sini, nah dia di posisi X-nya 118 ya. Dari tengah ke sini kan antara 0 sampai 240, dia berada di 118. Geser dikit, geser dikit, geser dikit sampai sini. Nah, seperti ini. Kemudian sumbu Y-nya berada di minus 88 karena dia berada di bawah. Kalau kita geser ke sini,
Nah, sumbu X-nya sekian, sumbu Y-nya sekian. Sini juga sama. Nah, posisi-posisi ini perlu kita ketahui dalam pembuatan suatu game, karena kita akan menentukan posisi awal dari karakter utamanya mau di mana, mau di sisi kiri atau sisi kanan. Kemudian kita mau letakkan, misal ada monster gitu kan, monster seperti ini, kelelawar. Kita mau munculin kelelawarnya dari kanan. Nah, kita perlu mengetahui posisi X, Y-nya, dan kemudian kita bisa setting di blok-blok kode ini supaya dia munculnya awalnya dari sini, dari posisi yang sudah kita tempatkan atau kita setting. Kita ubah mungkin bednya ini ukuran 30. Nah, seperti ini. Oke, sebagai contoh misal seperti ini ya. Kita ingin menggerakkan tanknya dari kiri ke kanan. Saya akan hide dulu untuk backgroundnya. Saya hide dulu atau saya hapus saja. Nah, seperti ini. Setelah kita mengetahui titik-titik koordinatnya, kita coba gerakan ya. Oke, tanknya dari sini. Posisi awalnya 30 dan posisi awalnya di X minus 165 dan minus 127. Nah, posisi ini kita bisa ambil untuk kita buat posisi awalnya. Masukkan tombol ini. Kemudian kita set posisinya go to XY. Nah, dia otomatis akan membaca titik koordinat yang ada di layar ya, go to XY nya. Nah, kemudian kita juga akan memindahkan posisinya dengan bantuan forever. Nah, mau pindah kemana, kita coba masuk ke motion, kita move step aja, move step oke 10 aja. Jadi posisi awalnya kita setting di minus 174 di sini, pokoknya di sini aja, dan Y-nya minus 129. Kemudian kita akan jalankan move step, pindah 10 langkah ke kanan karena plus ya. Nah, kita jalankan. Nah, dia seperti ini. Dia mentok di posisi X-nya 263. Begitupun dengan kelelawarnya. Kelelawarnya kita klik kelelawarnya. Posisi awalnya di sini di 196 X-nya dan Y-nya minus 136. Kita bisa setting posisi awalnya. Kemudian pilih go to XY-nya, posisi awalnya ini ya. Kemudian kita berikan forever untuk menjalankan secara otomatisnya, dan kita jalankan dari kanan ke kiri. Kita butuh motion lagi, butuh move. Kalau dari kanan ke kiri berarti kita tambahkan minus. Nah, seperti ini. 10 langkah itu kecil sekali ya kalau kita klik nih. Kodenya, klik. Nah, itu 10 langkah seperti ini. Jadi dia akan menjalankan 10 langkah terus sampai dia mentok di sisi paling kiri. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Baik teman-teman semuanya, demikian tutorial bagaimana cara memahami layer sprite, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.